Hello gengs, thank you udah klik video ini. Di balik kilau peradaban manusia, tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya, namun kini tinggal puing-puingnya aja. Jadi ada 5 nama kota terukir dalam sejarah, bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Yang konon, kota-kota ini dikutuk oleh sang pencipta, menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka sang ilahi. Jadi kita akan bahas 5 kota apa sajakah yang dikutuk tersebut. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Kalau udah, yuk kita bahas. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Jadi kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Jadi kota ini telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oscan. Jadi Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei pun berkembanglah menjadi kota yang besar. Pada kala itu, kota ini juga dikenal memiliki tanah yang jauh lebih subur daripada tempat lain. Karena Pompei terletak di kaki Gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Jadi para petani di kota ini banyak yang menanam anggur dan zaitun. Jadi kesuburan tanah ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad. Meskipun Gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari landscape kota Pompei, penduduk kota tampaknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditimbulkannya. Jadi Gunung Vesuvius diketahui telah tidak aktif selama berabad-abad, dan vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Jadi kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno. Banyak dari masyarakatnya merupakan orang-orang keturunan Romawi. Dan di seluruh wilayah kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang dilegalkan. Tetapi gengs, Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini. Jumlah rumah tersebut tergolong banyak, yang mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi 15.000 orang. Untuk menuju rumah bordil, di Jalan Pompei diberi petunjuk arah berupa pahatan palus yang merupakan bentuk alat kelamin laki-laki. Jadi simbol itu untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Jadi praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah, dan bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada di wilayah kekaisaran Romawi yang lainnya, ya dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur. Jadi setiap laki-laki yang datang ke sana sudah bisa memesan pelacur. Bahkan pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia. Ya kemudian hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Nah, temuan itulah geng yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat. Akhirnya, setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah, pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, terjadilah letusan maha dahsyat dari Gunung Vesuvius ini. Jadi, gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi hingga mencapai ketinggian 33 km. Jadi, abu vulkanik dan batu apung berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Kemudian, tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas. Sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Ya meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, tetapi diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei. Dan meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap awal letusannya, tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 1.700 tahun. Jadi, Ashabul Ros adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Jadi, kisahnya ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Jadi, kehidupan Ashabul Ros ini sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan mereka, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut.
tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencarian utama. Namun geng, meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Ors ini justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara yang besar tumbuh di dekat sumur mereka. Jadi pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Nah, kemusyrikan Ashabul Ors ini tidak berhenti pada penyembahan pohon aja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid, seperti membuat patung-patung yang mempresentasikan dewa-dewa mereka. Ia kemudian melakukan ritual-ritual dan persembahan kepada pohon cemara dan menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya tidak langsung menghukum Ashabul Ors ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah Nabi Syuaib, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nabi yang diutus kepada Ashabul Ors ini berusaha gigi nih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Ia menyampaikan risalah tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Jadi nabi ini juga mengingatkan mereka akan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Namun geng, seperti kebanyakan kaum yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, Ashabul Ors ini menolak ajakan nabi mereka. Ya, mereka ini tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi nabi yang diutus kepada mereka. Jadi penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yang mana di sini Allah menunjukkan kebesarannya dalam memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Nah, setelah bertahun-tahun menolak ajakan nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunlah kepada kaum Ashabul Ors ini. Jadi azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Ors ini terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kekeringan dan pacaklik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan air hujan. Akhirnya terjadilah kekeringan berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mulai pada mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Ors ini. Namun di sini mereka tetap tidak mengindahkannya. Kemudian, pencemaran sumur. Sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka ini tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna berbau busuk dan tidak layak dikonsumsi. Jadi hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Ors ini. Lalu adanya gempa bumi. Jadi sebuah gempa bumi yang dahsyat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Ors ini. Jadi gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, runtuhnya tanah puncak. Dari azab ini adalah ketika tanah di sekitaran sumur mereka runtuh, menelan seluruh kaum Ashabul Ors beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagian riwayat menyebutkan mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Kisah Ashabul Ors ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Jadi kota Sodom merupakan salah satu kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Sidim di sekitaran Laut Mati. Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam tentang konsekuensi dari kekufuran dan perbuatan yang melanggar fitrah manusia. Menurut para sejarawan dan ahli tafsir, kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Yordania dan Palestina, tepatnya di sekitaran Laut Mati. Wilayah ini dikenal dengan kesuburannya pada masa lampau dengan sumber daya alam yang melimpah. Bahkan Al-Quran menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-25 sampai ke-26. Ya, betapa banyak ya taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadi Sodom sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Perdagangan berkembang pesat dan kota ini menjadi salah satu pusat peradaban di kawasan tersebut.
Namun, di balik kemakmuran ini, tersimpan kerusakan moral yang sangat parah di kalangan penduduknya. Masyarakat Sodom dikenal karena perilaku mereka yang sangat menyimpang dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama. Beberapa karakteristik utama dari masyarakat Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, antara lain yang pertama, praktik homoseksual menjadi ciri khas yang paling menonjol. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-80 sampai ke-81. Jadi perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya perampokan dan kejahatan. Jadi geng, selain penyimpangan seksual, masyarakat Sodom juga terkenal dengan tindakan kriminal mereka. Jadi mereka ini sering melakukan perampokan terhadap musafir yang melewati kota mereka. Bahkan ya, tindakan ini seolah-olah telah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduk Sodom. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuslah Nabi Lut alaihi salam kepada kaum ini untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia serta mengenal apa yang disukai dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya geng, mayoritas penduduk Sodom menolak dakwah Nabi Lut alaihi salam. Jadi penolakan dan ejekan masyarakat Sodom menolak ajaran yang dibawa Nabi Lut alaihi salam dan bahkan mengejek beliau. Mereka menganggap ajaran Nabi Lut sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan tradisi mereka. Kemudian menjelang turunnya azab kepada kaum Sodom ini, terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dalam wujud pemuda-pemuda yang tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka. Para malaikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut merasa cemas karena mengetahui perilaku buruk kaumnya. Beliau khawatir tidak dapat melindungi para tamu dari niat jahat kaumnya. Berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ke rumah Nabi Lut alaihissalam ini menyebarlah dengan cepat. Kaum Sodom beramai-ramailah mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dengan niat untuk berbuat keji terhadap para tamu tersebut. Nabi Lut alaihissalam bahkan menawarkan kedua putrinya untuk dinikahi kaum lelaki Sodom. Namun tawaran ini ditolak, menunjukkan betapa parahnya penyimpangan seksual yang telah mengakar dalam masyarakat Sodom. Para malaikat melihatlah kecemasan dan kekerasan kepala kaumnya. Para malaikat akhirnya mengungkap jati diri mereka. Mereka memberitahu Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya yang beriman, serta untuk membinasakan kaum yang durhaka. Dan kemudian geng, proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Jadi bentuk azab-azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Yang pertama, hujan batu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu dari langit yang menghancurkan kota Sodom ini. Bahkan disebutkan juga dalam surah Al-Hijr ayat ke-74. Kemudian yang kedua, kota Sodom juga diguncang dengan gempa yang dahsyat. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-78. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menyebutkan adanya suara yang mengguntur yang mengiringi azab tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-73. Sebelum azab diturunkan, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkanlah untuk meninggalkan kota. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman ikut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya. Satu hal yang paling mengerikan dari azab yang ditimpakan kepada Sodom adalah pembalikan kota tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalikan kota Sodom menjadi bagian atasnya di bawah dan bawahnya di atas. Ini menunjukkan kehancuran total yang dialami oleh kota tersebut. Gomora adalah salah satu kota terkutuk karena menjadi kota tetangga Sodom yang juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa penduduknya. Seperti Sodom, Gomora juga terjerumus dalam kemaksiatan dan penolakan terhadap ajaran ilahi. Azab yang diturunkan kepada Gomora serupa dengan yang terjadi pada kaum Sodom, menghancurkan kota tersebut beserta penduduknya. Kedua kota ini, Sodom dan Gomora, menjadi simbol kehancuran total akibat penolakan terhadap kebenaran dan perbuatan maksiat.